وأصحابنا ومن أحبنا ومن أحسن إلينا وجيراننا أجمعين وأهل بلدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا ويحفظه المنور سخ صلاح الجسد والضحك وتوبة الناس وأن الله يرزقنا ويحفظ الأمر الأفاق بأحسنه ويجعلنا وإياهم كمتعين شهد المرسلين مع عباده الصالحين ويحفظنا وإياهم من شر الكونين ويجعلنا وعلى بلدنا آمين مطمئن فرحين مستبشرين ويسر ذات بينهم ويلبين قلوبهم ويجري على أهل بلدنا كما دين الإسلام على مذهب الإسلام والجماعة إنه تعالى على ما يشاء تكلم بالإجابة جل وهو نعم المولى ونعم النصير وأن الله تعالى يزيل جميع المكر والفواحش ومعوضة وباطنا ويرضى الله عن بلد الخواص والعام على هذه النية وعلى كل من بها في النصب الصالحين وإلى حضرة النبي وجميع بيته المظهر المسلم بالأكرم من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وسبحه سبحانه وتعالى. Yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Mustafa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat mulia ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dapat berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini, tentunya alhamdulillah dalam rangka menuntut ilmu agama dengan tujuan yang sama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberi sukakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita pada kali ini menjadi asbab Allah panjangkan usia taat kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat, berkumpul kita kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang yang cinta dengan beliau masuk ke dalam surganya berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terukur, atas nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu, sejenak kami ingin mengajak kepada kita semua, ayo bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
sejenak membasahi lisan, diberi kita mengucap rasa syukur kepadanya dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, salawat beriringkan salam. Mari selalu senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat. Beliau adalah Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita selaku umatnya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selalu mendapatkan syafaat beliau sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minum dulu ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bidawamihi wa biulumi fid darin amin. Qul rahimahullah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu qala sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha wa taharrakat khalaqal jibala fawada'aha 'alayha fastaqarat فتعجب الملائكة وقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء فقال يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقال يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله فهو أشد منه. Pada kesempatan kali ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha, manakala Allah menciptakan ini bumi. Lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha, manakala menciptakan oleh Allah akan ini bumi. Ketika Allah ingin menciptakan alam bumi yang saat ini kita duduki, Bu. Ibu duduk di mana, Bu? Ibu duduk di mana? Duduk di mana? Pintar ya, Pak. Di masjidnya, di atas sajadah. Nah, pintar itu. Kadang ngantuk hatinya, jangan tegang bulan. Ampun, maaf bila ulun minta salah. Sebelumnya ulun minta hal ridhonya, mohon maaf lahir dan batin. Jikalau ada salah, ucapan yang berlebih, bahkan kurang, ampun, maaf minta hal ridho bulan. Bila pian banyak salah, ulun sudah maafkan. Kata Nabi, lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha, manakala menciptakan oleh Allah akan ini bumi, ketika Allah ingin menciptakan alam bumi. Wa taharrakat, bumi itu bergerak, kada ada hentinya. Dipaham banyak bahasa banyak, kada ada hentinya. Kada ada hentinya baik. Bumi itu asal muasal Allah ciptakan, kada berhenti lalu bergerak.
bergoyang. Coba bayangkan goyangan kita sembahyang dalam keadaan ini bumi bergerak kayak apa? Contoh kecil gempa aja mau sembahyang, bergerak. Dan kayak kita di kapal juga, harus nampilan terlempar sana terlempar sini itu bergerak. Sembahyang di kapal itu, biasa sembahyang di kapal itu kayak itu, cuman sembahyang di kapal syaratnya menghadap kiblat dulu takbir, sisanya ayo anak ke kanan, belok ke kiri, ada jadi masalah. Pertama menghadap ke kiblat dulu, cari dulu mana kiblat, takbir, belok kanan, belok kiri, mundur kah, maju kah, ada jadi masalah. Nah, ketika Allah menciptakan di alam yang namanya bumi bergerak, keadaan sinampian. Khalaqal jibala, kemudian Allah menciptakan lagi gunung. Fawada'aha 'alaiha, maka Allah tancapkan atasnya itu gunung ke bumi. Ditancap gunung. Makanya saat ini ada gunung ya, kalau bilang di website-nya adalah gunung masih habis kalau kan. Jadi rumah semua itu dan hebatnya. Nah, gunung Allah ciptakan lagi gunung. Sehingga Allah tancap itu gunung, membuat bumi ini kan ada lagi bergerak. Nah, itu namanya disebut dengan pasak. Pasak bumi. Ditancap oleh gunung tadi, membuat bumi itu kada lagi bergerak. Hebat kalau lah. Kada main-main itulah gunung singganalan itu. Bumi nang sing besar ini nah ditancap oleh gunung-gunung yang ada atau Allah ciptakan supaya bumi itu kada bergerak. Dan itu nah kada menyusahkan makhluk. Fastaqarrat, maka berhentilah bergerak, kada bergerak lagi. Nah, atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu fata'ajjabal malaikatu, maka takjub para malaikat atas kuasa besar Allah yang menciptakan di alam gunung, membuat bumi itu kada bergerak. Malaikat aja kagum, apalagi kita yang biasanya nah. Kita melihat sesuatu yang hebat, Masya Allah, Subhanallah. Malaikat kagum atas kuasa besar yang Allah tunjukkan, Allah perlihatkan sebagai tanda besar, sebagian kecil tanda besar kuasa Allah. Oh, kagum malaikat. Fata'ajjabal malaikatu, maka malaikat takjub, kagum. Seraya berkata, wa qalu, malaikat itu berkata, wa qalu ya Rabbi, wahai Tuhanku. Saking kagumnya itu malaikat. Mun kita di posisi itu banggaan, lawan beliurannya juga. Malaikat takjub, kagum, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal, apakah ada daripada makhluk engkau syai'un sesuatu asyaddu minal jibal, yang lebih hebat lagi daripada gunung ini nah, sehingga gunung ini dapat memberhentikan di bumi. Hebat gunung nih. Adakah lagi makhluk engkau ya Allah ya Rabb yang lebih hebat lagi daripada gunung ini nah? Gunung tertinggi sampai ini di mana? Di mana? Bukan asli sama Indah lagi. Di mana? Oh, macam-macam lah. Ya, pada nang betahun ini kada tahu jadi mana. Ayo. Nah, kamu malaikat, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Wahai Tuhanku, hal min khalqika syai'un, apakah ada daripada makhluk engkau sesuatu yang lebih hebat lagi daripada gunung? Karena gunung ini hebat banget sampai bisa memberhentikan bumi yang sebesar ini. Adakah lagi Allah ya? Qala na'am, ada jawab. Al-hadid, yaitu besi. Pian pakai nang bangun nang ada ini, coba pian tafakur. Nang kita duduki saat ini bumi ini nah, luar biasanya. Kada bergerak, tihang ini naik nah. Dari bahan gunung, tanahnya dari gunung. Ayo Allah ciptakan lagi besi. Ayo besi-besi menancap di
Masjid-masjid ini kita tapak subhanallah, ciptaan Allah. Kau memberikan kokoh bangunan dengan semua ciptaan Allah. Sejenak kita berpikir seperti itu, jangan kamu berpikir kayak itu. Makanya membangun rumah, bangun masjid, lihat di ibadahnya ya Allah. Allah ciptakan ini luar biasa. Kekuasaan Allah. Oh ternyata ada al-hadid besi. Faqalu ya Rabbi, berkata lagi para malaikat saking penasarannya tuh nanti, hal min khalqika syai'un asyaddu min al-hadid. Apakah ada daripada makhluk engkau ya Allah ya Rabbi yang lebih hebat lagi daripada besi? Qala na'am, ada, kata Allah. An-nar, yaitu api. Oh ternyata besi itu kalah lawan api juga. Ya mereka dilebur hancur ya Allah. Tersusun tertata Allah ciptakan tuh luar biasanya. Bayangkan Allah ciptakan api itu bayangkan. Karena kalau ditangkap api itu pernah ditangkap. Nampak wujudnya, karena kalau ditangkap. Hebat lagi api. Ternyata api ya. Faqalu, rasa penasaran semakin bertambah, malaikat pun berkata lagi, layaknya seorang makhluk, ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu min an-nar. Apakah ada daripada makhluk engkau yang lebih hebat lagi daripada ini api? Karena mengalahkan dari bumi, gunung, besi, ini api hebat nih. Adakah lagi Allah ya yang lebih hebat? Qala na'am, kata Allah, ada. Al-ma, yaitu air. Cocok aja padang warna banyu ya Allah. Allah ciptakan tuh lah, tertata luar biasa. Allah ciptakan banyak tuh. Kayak apa? Melihat lautan luas kayak itu, Allah anak banyu tuh ya Allah. Kayak itu kita sedikit bertafakur itu pahalanya luar biasa. Itu tuh masuk bagian daripada zikir baik. Zikir itu kadang mesti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada mesti itu melihat kejadian-kejadian alam, kita ta'ajub, lalu ingat kepada Allah, itu zikir kepada Allah. Makanya Islam mengajarkan kita kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Perbuatan ibadah yang modalnya ringan, ibadahnya pun kadang berat. Coba kan ya, ibadahnya ringan, modalnya pun murah. Ada tingkatan ibadah baik dalam Islam tuh 3. Ada ibadah yang berat, modalnya pun besar. Bangun masjid, modalnya besar, halus bu, besar. Bayangkan, pasir aja berapa seret, bata berapa, semen berapa. Ayo bayangkan, batu koralnya berapa, besinya berapa, belum lagi upah tukang. Upah tukang hampir separuh harga barang. Ada Allah tukang sini, maaf ya Allah nah, karena sana belum nah. Bayangkan jasa mereka tuh luar biasa. Hitung hari nang borongan. Ulun jadi tahu karena ulun ada proyek pembangunan pesantren. Jadi tahu di harga-harganya. Jadi ibadah itu ada ibadah yang berat, modalnya pun besar. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun majelis taklim, itu ibadah yang berat, modalnya pun besar. Ada kecil itu. Termasuk haji itu, menghitungkan ekonomi kita sekarang, haji itu termasuk ibadah yang berat, modalnya besar. Pakai duit itu baik. Pakai duit. Bayangkan. Nah itu besar, hanya orang-orang tertentu aja yang kau menggawi ibadah. Yang pertama ini ibadahnya berat, modalnya pun besar. Sebagian kita aja nggak mampu itu, pilihan Allah. Yang kedua ada ibadahnya itu berat, tapi modalnya ringan. Ini yang kedua. Entah kita ada di sini. Ibadahnya berat, modalnya ringan. Apa itu bu? Puasa Ramadan udah kita lewati sebulan, namanya perjuangan, kita memperjuangkan hawa nafsu kita. Ini ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Kenapa saya sampaikan ini ibadah yang berat? Karena puasa itu lah
Yang berat itu bukan menahan haus dan laparnya, bukan. Nah, kalau ngomong haus jadi anak minum lah, minum boleh. Bismillah. Pinang karing tenggorokan berkuncian harus surat. Ampun maaf. Ya Allah. Ya pas Idul Fitri belum sampai dakwah sampai ke Muara Badak. Jadi kada sinampihan montong nih, buku jauh-jauh, becuit-cuit. Jadi pian sisanya mun kada jelas padiran ulun ampun maaf lah, ampun maaf. Nah, jadi haus bawaannya. Nah, jadi ibadah yang berat modelnya ringan puasa. Yang berat itu bukan menahan haus dan laparnya, yang berat bukan. Ketika kita puasa mampu menahan haus dan lapar, mampu kita tidak makan. Ketika imsak sudah tiba, mampu kita tahan makan itu sampai adzan maghrib tiba. Mampu kita kada makan dan minum. Bukan itu yang berat. Gampang kita itu. Ya, itu gampang. Yang berat itu ketika kita berpuasa dalam waktu yang bersamaan kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita untuk menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain, menjatuhkan orang lain, mencemoohkan orang lain, dengki lawan orang lain. Itu yang berat. Ketika puasa itu yang berat. Mengatur hawa nafsu kita tuh kemana arahnya, baikkah burukkah, itu yang berat. Nah, ibadah puasa itu ibadah yang berat. Bukan menahan haus laparnya yang berat, tetapi menahan hawa nafsu untuk tidak menggunjing orang, itu yang berat. Oh, lagi kumpul beli sayur, kaulah tuh tetangga nang semalam tuh rumpi. Kaulah tadi di masjid orang tuh apa aja kayak itu aja, apa aja kayak ini aja. Boleh datang masjid, mandiri orang itu puasa. Ya Allah, berjualan di mana-mana takjil. Sempat aja rumpi anak buka sudah saya benar hancur nilai puasa. Ayat sedihnya puasa itu yang kita dapat bukanlah nilai pahala, yang kita dapat hanyalah haus dan lapar, nilainya 0. Itu ibadah berat, modalnya ringan. Nah, kenapa ringan? Puasa itu modalnya cuma niat aja murah. Lihat imam ketika sholat tarawih selesai, witir selesai, mengajak untuk niat bersama. Ya Allah, berniat kita. Ringan modalnya. Menjalankannya itu puasa itu yang berat. Menahan hawa nafsu kita untuk tidak menggunjing orang lain, memfitnah orang lain. Dan ciri orang yang kadang ketujuan orang itu kelihatan aja. Nah, jadi bersyukur kita qalban syakir, orang yang punya hati pandai bersyukur. Bersyukur kita. Jadi orang yang pandai bersyukur itu bagus. Nah, rumah kecil biar kecil, senangnya sudah. Orang yang kaya hatinya, nah rumah yang kecil pun terasa besar, boy. Kita tuh orang yang sugih hati itu, rumah kecil terasa besar saja. Tapi kalau orang sempit hati, rumah besar kecil rasanya, ya Bu. Nang lebih parahnya lagi, orang yang sempit hati itu sudah kecil rumahnya. Ya Allah, sudah kecil rumahnya. Bahaya itu. Orang yang kada bersyukur. Makanya ciri ada sifat dengki pada diri kita itu sudah ada. Yang lebih parah tuh orang yang sempit hati lah, itu biasanya kada suka melihat orang lain bahagia. Itu ciri sudah ada. Nah, ciri sudah ada. Melihat tetangga, dapat hadiah motor, garingnya, baik. Tetangga dapat motor, hadiah. Melihat tetangga dapat motor, garing orangnya, sakit. Mikir akan orang sakit,
Kada selesai sampai di situ, oh dapat hadiah berangkat haji, masuk rumah sakit warning. Nah, ada kadang awak ngalir mendeng gini dipelihara di rumah sakit dapat kabar, oh dapat hadiah rumah mati. Kadang awak, insya Allah malah itu di sana, di sini insya Allah sama. Jadi kita terbaiki, tafakur nikmat puasa nang semalam itu membekas sampai saat ini. Jangan hanya terlewatkan kayak itu aja. Makanya waktu nuzulul Quran, ulun kalau nemu isi sini lah, ya kan? Ulun kan naik kan? Kalau ikan binandung ayo, nuzulul Quran ulun sampaikan itu Quran yang ada yang kita muliakan tuh jangan sampai setahun sekali aja hanya kita ikut. Pas puasa aja jadi ikut Quran, itu kan ikut aja baca ada. Ayo, jadi jangan sampai. Jadi puasa dan semangat itu membekas sampai saat ini di bulan Syawal ini kita baca setiap harinya. Nah, itu ciri orang yang memuliakan. Nah, itu ibadah yang berat, modalnya ringan, cuma niat aja. Nah, ibadah yang ketiga, ibadahnya ini ringan, modalnya pun murah, yaitu kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah. Ayo bayangkan kita ini ketemu sesama muslim mengucap salam assalamualaikum warahmatullah, ada Allah di situ. Mendapat nikmat alhamdulillah, ada Allah di situ. Melihat sesuatu yang hebat subhanallah, melihat sesuatu yang luar biasa masya Allah, terkejut astaghfirullah. Ayo mendapat musibah innalillah. Ayo, semuanya ingat kepada Allah, berhubungan dengan mengingat kepada Allah. Itu kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ayo, ini modalnya murah, ibadahnya ringan. Orang mengucap salam kadang perlu ambil wudhu. Pian gue mana salam ambil wudhu dulu, tunggulah ada belum? Aku wudhu dulu sebentar. Sampai wudhu, assalamualaikum. Baik, keagawian. Istighfar kan harus ambil wudhu, bersalawat kan harus ambil wudhu. Itu kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, sepele menurut kita, tapi dampaknya besar. Ada zikir mengingat kepada Allah yang tidak mesti subhanallah alhamdulillah, ya melihat alam tadi, melihat bumi, gunung, besi, bayangkan api, air. Tafakur ya Allah, masya Allah, tabarakallah, kekuasaan Allah. Nah, itu dapat nilai pahala zikir kita kepada Allah. Faqalu, maka saya berkata lagi malaikat, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma'. Ya Tuhanku, apakah ada daripada makhluk engkau sesuatu yang hebat-hebat lagi daripada air? Qala na'am, ada ya Allah. Ar-rih, itu angin. Tertata Allah ciptakan ini alam semua lawan makhluk-makhluk yang lain. Faqalu, maka saya berkata lagi atas kekaguman malaikat, rasa penasaran malaikat itu tinggi, hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih. Apakah ada daripada makhluk engkau sesuatu yang lebih hebat lagi daripada angin ya Allah ya Rabb? Hebat semua makhluk engkau ya Allah ya Rabb. Apakah ada lagi yang lebih hebat daripada angin? Qala na'am, ada, kata Allah. Ibnu Adam yatasaddaqu shadaqatan biyaminihi. Oh, ternyata dari semua makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, mulai dari bumi, gunung, besi, api, air, apalagi? Angin. Ada yang lebih hebat daripada itu, kata Allah. Na'am, qala na'am, ada. Ibnu Adam yatasaddaqu shadaqatan biyaminihi, itu anak manusia, anak Adam. Kenapa anak Adam? Yatasaddaqu shadaqatan, yang bersedekah, yang menermakan sebagian hartanya atau semua hartanya di jalan Allah, biyaminihi, dengan tangan kanannya.
yukhfiha an shimalihi, sampai merahasiakan daripada tangan kirinya. Oh, ini ternyata makhluk Allah yang lebih hebat daripada makhluk-makhluk Allah ciptakan tadi. Manusia yang ringan tangan, as-sakha, orang yang dermawan. Ayo. Berapa banyak sudah harta yang kita belanjakan di jalan Allah? Kita jarang tahu. Pian mengumpulkan harta banyak berhemat, anak ibu mati sabu, karena hawa. Anak kau dalam kubur ini kada boleh dibagi-bagi, karena hawa. Habis kita meninggal, itu barang yang kita kumpulkan, harta yang kita tanam, itu dijadikan rebutan ahli waris. Habis kayak itu aja. Kayak apa caranya sebelum kita meninggal dunia, manfaat itu di jalan Allah. Habis bantu pesantren, bantu majelis taklim, bantu musola. Iya, berapa banyak sudah kita belanja di jalan Allah. Habis dunia aja kita, kada jadi apa-apa. Tahu ternyata ini makhluk Allah yang lebih hebat dari semua makhluk yang Allah ciptakan di alam ini. Jadi beruntung, bersyukur pian dan as-sakha, orang dermawan itu. Bersyukur pian, kada rugi pian itu. Kada rugi. Makanya ulun selalu berterima kasih lawan jamaah ulun, murid-murid ulun yang sampai saat ini kada pakai proposal. Terbangun, alhamdulillah, pelan-pelan nanti lanjut ke lantai kedua, kelas di situ. Semua sinyal ada aja. Oh ya, ulun hendak menyumbang ini, ada aja. Yang lebih hebatnya lagi, ketika itu ulun kekurangan semen. Jadi ulun bantu lebih sampai, ya Allah. Nah, hendak memasang bata, pakai apa? Seminyak ada, duitnya ada. Itu subuh tuh, besok Islam itu kejadian pulang. Jadi pas belum puasa, pas Sa'ban, jadi ini batang 10.000, butuh semen kira-kira ya sekitar 20 sak lah dulu. Ulun sampai 20 sak. Iba itu kada lawas, kata Allah. Jam 8 tuh ada telepon, ulun anak menyumbang 20 sak. Nang disampai 20 sak. Subuh tadi jam 8 dapat telepon, itu hebatnya Allah. Bujur-bujur, kalau menyampat 100 sak lah. 100. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, ulun takjub, kagum. Sampai duit bata tuh ada bingung kayak apa. Oh, ternyata ada yang bantu bata. Ulun sampai, ya Allah, kekuasaan Allah luar biasa. Allah sayang. Karena di situ di dalamnya ada kebaikan. Jadi kita mau ada kebaikan, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Niat bagus karena Allah. Itu bujur-bujur luar biasa. Jadi segala sesuatu yang ada menurut kita ini ada pada Allah. Jadi ada yang mustahil lah, ada dana mustahil. Ada dana mustahil. Kalau kita ikhlas, bujur-bujur ikhlas, ada jalannya. Oh, ternyata Ibnu Adam itu yang lebih hebat dan ada lagi sampai mengetahui tentang dirinya. Jadi mau biar menyumbang, jangan lagi cari tahu mana sumbanganku cuma Allah. Kenapa kada diumumkan? Jangan ini waktu syuruk berbunyi kan, berbunyi kan. Karena kasih ini jalan, kasih ini. Ya, apa ini? Apa ini? Ulun di hotel tuh selalu menyampaikan, bos-bos ulun biasa di hotel juga di perusahaan. Jadi ulun sampaikan kalau terlewat waktu, ulun sampaikan ada kan. Karena ulun di atas panggung, ada mungkin ulun bertelepon habis waktunya, ada mungkin. Jadi dari kejauhan ulun pesani, dari kejauhan tuh sampaikan, ulun sudah habis waktu gini. Nah, kayak itu. Mungkin ini dekat aja, yang mananya. Nah, pun maaf, ada dekat. Sampai di mana tadi? Jadi yang hendak bersedekah, sudah kita sedekah, jangan cari tahu lagi baik. Nyumbang di hari Jumat, bertulis nama, ditungguin namanya. Kenapa nama aku belum sebut-sebut lah? Aku nyumbang nih nama apa? Jangan. Ya,
dalam kamu menyumbang ditulisi, nah nama atas nama ini kadang menyinggung malah kadang menyinggung menyindir aja lah. Nabi memang kayak itu mendoakan. Pas menyumbang ditulisi, nah Bapak Haji Udin 2 juta diumumkan sumbangan dari Bapak Haji Udin 2 juta. Pak Haji Udinnya ada di ujung sana, tunggu sini. Senang disambat ke sini. Oh, pada lawas disambat lagi ada sumbangan dari Pak Haji Yayan 5 juta di ujung sana sini. Lebih butuh, wah lebih gana lagi. Ya kalau disambat senang, himung, tahu himung bo? Himung, senang, gembira. Disambat namanya disambat. Orang kenal saudara Haji Udin, Haji Yayan, kenal. Sumbangan Pak Haji Udin 2 juta, mantap. Oh ternyata ada negara lagi Haji Yayan Bogor. Hebat Haji Yayan 5 juta. Di belakang tuh menyindir kawan. Tuh ciri orang ada ikhlasnya. Disambat nama dari belakang menyelutup kawan diigat. Pada bisa disambat. Pas mau lagi sumbangan dari hamba Allah 10 juta. Jangan di belakang tuh. Itu hamba Allah tak pernah menyumbangnya. Umur mana? Sama aja. Aduh, saya parah juga. Ada belajar orang ini. Menyambati kawan Haji Udin, ada ikhlas. Disambat nama Haji Yayan. Disambat 10 juta hamba Allah. Hamba Allah tak pernah menyumbangnya. Yes. Allah, mudah-mudahan Allah hindari kita itu. Allah jauhkan itu. Sudah kita menyumbang, jangan lagi melihat jika ke bawah, jangan. Kalau perlu jangan sampai ketahuan. Kayak apa caranya? Ada macam-macamnya. Zaman Nabi waktu menyumbang memberikan orang tuh zaman Nabi lah. Ya Allah, ingat zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tak jarang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu tegas, terkenal dengan ketegasannya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu adalah salah satu musuh Nabi kita asalnya, bahkan hendak membunuh Nabi waktu belum kenal siapa Nabi. Pas sudah kenal lawan Nabi kita, tahu kayak apa Nabi kita, cintanya luar biasa, pasang badan Sayyidina Umar, jangan sampai ada menyentuh kulit Nabi, bertaruh nyawa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah pemimpin khalifah di zamannya. Ini tak jarang beliau tuh ketika menyampaikan sesuatu di hadapan sahabat yang lain di bawahannya, itu selalu menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, tolong lihat ulun nih bang, bahasa kita kayak itu. Dia Sayyidina Umar waktu itu banjar ke ulun jadi ada belah begaya. Wahai sahabat-sahabatku, tolong lihat bang nina ulun nina. Mun ada ciri-ciri tanda nang salah, teguh aja. Kalau ada pelajaran yang menyimpang, sampaikan aja. Kalau Pak Ulun ini sombong, teguh aja. Sayyidina Umar, pemimpin itu tak jarang beliau itu selalu mengingatkan sahabat, tolong koreksi ulun. Pemimpin tuh jangan ada pemimpin yang mau kayak itu dikoreksi. Kadang mau dikoreksi. Sayyidina Umar itu selalu mengulang-ulang, ayo para sahabat, pun ada melihat pian ulun dipelit, sombong, teguh ulun. Bahkan tak segan-segan ketika ada yang menyampaikan solusi, pesan, peralat sidin, kalau sidin salah, sidin kasih hadiah. Pemimpin emang sudah jadi pemimpin bangga. Pemimpin, jangankan pemimpin, jadi ketua aja misalkan sudah bangga, belum jadi anggota dewan aja jadi ketua ya sudah jadi bangga, belum anggota dewan pasang lah. Itu di sana ada sini insya Allah ada. Mana Pak Ketua kita nih? Mana? Sini? Pulang kampung. Pulang kampung leh. Pulang kota ada nggak? Mudah-mudahan sehat perataan pengurus inilah. Luar biasa zaman yang banyak ini. Nah, ulun melihat wajah-wajah penul gembira, senang benar melihat wajah penul gembira. Jadi ulun tempat gembira juga, mun biar sedih-sedih dulu jadi. Nah, bayangkan, jadi Sayyidina Umar itu tak jarang ketika
jika apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat atau anak buah tuh sini kasih hadiah. Nah, ini kadang jadi pemimpin malah menyumpahi, kamu nih tahu apa? Ayo, jangankan beri hadiah, disumpahi, dimusuhi bahkan, dipecat bahkan menjadi anak buah. Ya kalau kadang mau dikoreksi, saya di rumah ada, itu hebatnya lah. Nah, mudah-mudahan itu menjadi panutan. Nah, kita bukan pemimpin, kita bukan penguasa. Paling kadang kita lebih hebat daripada makhluk-makhluk Allah yang ada di sana. Bumi, gunung, air, api, nah, semuanya itu yaitu anak Adam, yaitu kita manusia yang bersedekah di jalan Allah mengharap ridhonya, sehingga tangan kirinya pun kada tahu. Zaman Nabi itu menyumbang tanah sulit, kada mau ketahuan di mana biasa keranjangnya dijual aja, ada di keranjang. Itu hebatnya, makamnya luar biasa. Ini kada menyumbang lah, tolong terima kena foto. Dikirim, di-share, nah wajah saja. Nang dikirim 100.000, bayangkan malah sedih aja Bang, sedih ulun menyampaikan ini, menyambung risalah Nabi aja, kada Bang menyinggung, ulun menyindir aja, kada. Lu bayar lebih bagus lagi karena orang yang masuk neraka itu bukan karena penyakit jantung. Orang yang masuk neraka itu bukan karena penyakit paru-paru. Kada di neraka, penghuni neraka ditakuni, ikan kenapa masuk neraka? Jantung yang pada dah. Kenapa ikan masuk neraka? Pelit ya, dengki, sombong. Makanya ngali benar penyakit hati ini ngali benar lah. Penyakit hati ini resikonya berat. Orang yang punya penyakit batin itu sangat sulit diobati. Pian punya penyakit zahir, punya penyakit zahir itu banyak dokternya. Orang yang punya penyakit zahir itu banyak dokternya. Pian datang ke rumah sakit berkeluh kesah, dokter apa sakit apa? Jantung dok. Ada dokter spesialis jantung. Sekarang ini zaman dokter tuh banyak. Mau penyakit apa aja, agak tahu lagi banyak juga. Ayo, ya lo Bu. Banyak spesialisnya sekarang, main dicari dokter apa aja ada. Obat paru-paru, dokter jantung, kanker, gatalan, apalagi macam-macam, kencing manis, banyak dokternya. Zahir, penyakit zahir, banyak dokternya. Tapi ngalih mencari dokter penyakit batin, dia datang ke rumah sakit AWS, Hermina, lagi Muis, datang ke dokter, dok, dulu lagi sakit apa? Sakit batinnya. Kada ada dari situ. Kenapa sakit apa? Sombong dok. Datang rumah sakit apa? Dengki dok. Kada awal. Dokternya siapa? Dokternya adalah kemauan daripada diri sendiri dan agama. Cara mengobatinya kita senang dan kemauan kita ya. Kalau kadang kau menyembuhkan kali, makanya sombong baik terlihat dari orang lain. Kalau orang punya penyakit zahir, masuk aja oh sudah masuk, anak banyak panjang lebar bulan. Cuman apalah daya, waktu jodoh memisahkan kita sedih rasanya lah bulan. Waktu nak memisahkan kita, mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang belum sampaikan ini kurang lebihnya dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Doakan ulun, mudah-mudahan proyek ulun selesai bertahap pelan-pelan. Mudah-mudahan orang-orang yang ikut andil dalam berpartisipasi dalam pembangunan proyek kami ini Allah balas dengan sebaik-baik balasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita berkumpul. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa kami. Jangan Engkau wafatkan kami kecuali Engkau sedang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa keluarga kami, dosa jiran tetangga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, serta kumpulkan kami Allah ya Rabb bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama orang-orang yang cinta dengan beliau masuk ke dalam surga-Mu berkat rahmat kasih sayang ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami dari hati yang tidak khusyuk. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami dari amal yang tidak diangkat. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami dari
Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam jami'an fa'ana biman lam tanhu 'alimna ma yanfa'una wa aftah lana hikmataka wa arzuq 'alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل